I come here to take the woman and the boy. Sorry, Pancho, these illegals are mine. I'm not going to ask again. The woman and the boy. This ain't worth it, boys. Give it to me! Assalamualaikum lor, dulur-dulurku sekalian dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya Mas Pen yang selalu akan menghibur kalian semua tanpa pandang bulu. Jujurly literally sudah lama gak upload Widih jaksel banget ya kan. Dan tentunya saya kembali akan menyajikan cerita menarik dari sebuah film yang lumayan beradrenalin. Merupakan film berjudul The Marksman, diperankan oleh kakek favorit saya yaitu Liam Neeson, berperan menjadi Jim Henson yang dulunya merupakan seorang marinir pada masa perang Vietnam. Kini di masa tuanya hidup seorang diri ditemani seekor anjing kesayangannya bernama Jackson. Ia tinggal di peternakan sambil membantu menjaga perbatasan di daerah Arizona dan Meksiko yang sangat rawan masuknya imigran secara ilegal. Tanpa berlama-lama alias kesuwen gak pakai lama, mendingan yuk langsung saja kita gaskan lur. Pada suatu hari, Henson sedang berkendara di sepanjang perbatasan. Tak sengaja bertemu dengan seorang ibu muda yang cantik jelita bersama anaknya yang masuk secara ilegal dari Meksiko. Mereka berlari dari kejaran kartel kejam yang sedang memburunya lur. You will help us. Ibu muda yang bernama Rosa dan putranya bernama Miguel terpaksa melewati pagar untuk lari dari kejaran kartel tersebut dan berusaha akan pergi ke Chicago menuju tempat familinya berada. Henson yang mengetahui kalau mereka masuk secara ilegal, dia lalu menyuruh ibu dan anak tersebut untuk berhenti. Yang tak lama kemudian datang beberapa orang yang dipimpin oleh mas-mas tanpa rambut bernama Maurico, yang ternyata pimpinan kartel kejam sedang memburu Rosa dan anaknya. Mereka pun meminta dan memaksa Henson untuk menyerahkan Rosa beserta anaknya untuk dipulangkan ke negaranya. Namun karena gelagat mereka mencurigakan, Henson menolak dan terjadilah baku tembak, hingga mengakibatkan adiknya Maurico tewas di tempat. I come here to take the woman and the boy. Sorry, Pancho, these illegals are mine. I'm not going to ask again. The woman and the boy. This ain't worth it, boys. Give it to me! Está muerto. Saat Henson berhasil lolos, ternyata Rosa tertembak dan terluka cukup parah lur. Lalu dia memohon dan meminta pertolongan pada Henson untuk mengantarkan putranya ke Chicago di mana familinya berada. All I have is yours too. Chicago. El señor, sí, te va a cuidar, Sir. Singkat cerita, Henson menyerahkan mereka kepada pihak petugas perbatasan, yang ternyata Miguel akan dideportasi ke negara asalnya. Kakek Henson yang bimbang alias kebingungan dan merasa nggak rela, menyadari bahwa di luar pagar mas-mas gundul beserta anak buahnya ternyata sedang menunggu Miguel. Dia pun lalu mendatangi kantor perbatasan yang mana putrinya juga tengah bekerja di sana. Lalu berniat akan menjenguk bocah malang tersebut dengan membohongi petugas jika dia telah mendapat izin dari putrinya. Henson pun lalu nekat membawa Miguel kabur untuk menyelamatkannya dan berencana akan mengantarkannya ke Chicago. Tindakan Henson ini nampaknya membuat putrinya Sarah sangat khawatir, dikarenakan orang-orang yang memburunya ternyata jaringan kartel kejam yang bisa saja membahayakan nyawa Henson. Si gundul yang mengetahui Henson telah membawa kabur Miguel, dengan penuh amarah ia pun memburunya hingga masuk Arizona dengan menggunakan paspor palsu. Yang lucunya petugas perbatasan mempersilahkan mereka masuk dengan penuh ketakutan. Adelante.
Geng kartel tersebut akhirnya menemukan rumah Hansen. Sesaat setelah digeledah, Mauriko mengambil sebuah surat tagihan lalu membakar rumah tersebut hingga tak tersisa sedikit pun. Di sisi lain, dalam perjalanan Hansen mampir ke sebuah pom bensin yang ada Alfamart-nya untuk membeli sebuah map, yang mana untuk mempermudah perjalanannya menuju ke Chicago. Secara kakek Hansen tidak memiliki Android, mau nggak mau dia harus menggunakan cara lama. It's like a map book with all the states. Try looking on that bottom left shelf over there. Namun hal ini justru membuat keberadaannya terlacak dikarenakan dia baru saja menggunakan kartu kreditnya untuk pembayaran di toko tersebut. Melanjutkan perjalanan, Hansen yang mencoba mengajak ngobrol Miguel nampaknya tidak mendapatkan respon sama sekali. Suasana canggung dan tidak mengenakan harus mereka alami. I don't want to be in your stupid country. Oh well, he speaks. Di sisi lain, Mauriko mendatangi SPBU di mana Hansen terlacak terakhir kali melakukan transaksi di sana. Lalu mencoba menanyakan kepada mbak-mbak kasir, namun nggak mendapatkan informasi dengan jelas. Ya akhirnya membuat Botak marah dan langsung menghabisi mbak kasir dengan kejam sekali, Lur. Which direction we go? I didn't notice. Can we see it? That's not. Singkat cerita, Hansen melanjutkan perjalanan lagi namun terhenti di saat mobilnya mempunyai masalah yang harus diperbaiki ke bengkel. I suppose I could probably patch it temporarily. Sambil menunggu perbaikan, hubungan antara Hansen dan Miguel mulai mencair. Ia pun nampak akrab dengan anjingnya Hansen bernama Jackson dan mengajaknya jalan-jalan. Namun lokasi mereka kembali terlacak saat Hansen menggunakan kartu kredit untuk pembayaran perbaikan mobilnya. Sehingga Mauriko mengajarnya dengan menyuap polisi lokal untuk menghentikan perjalanan mereka. Menyadari ada kejanggalan, Hansen pun mencoba melumpuhkan polisi tersebut, lalu bersembunyi di saat rombongan Mauriko mulai mendatangi lokasi mereka. I didn't think I was speeding. Is there a problem? Get in the fucking truck! Miguel, back in the truck, now! Stay down. Akhirnya Hansen berhasil lolos dari kejaran mereka dan mulai melanjutkan perjalanan untuk menuju Chicago. I'll be right back. Can do 900 for both. Ammo's on the house. I'm sorry. I can't. I'm no criminal, but someone's after me. Asking a lot, but it's life or death. I'll report him stolen. Di sisi lain, Mauriko masih mengejar mereka hingga di saat Hansen menginap di salah satu losmen, keberadaan mereka ternyata diketahui. Yang mau nggak mau, mereka harus bergegas pergi meninggalkan penginapan tersebut. Progress here at the Blackwood Motel on Route 12. Saat Hansen dan Miguel berhasil bersembunyi, Jackson si anjing pintar malah menggonggong dan mencoba mengusir Botak beserta anak buahnya. Vámonos, café. I gotta get my dog. Go now. Perjalanan pun berlanjut hingga Hansen melihat kesedihan di wajah Miguel atas kepergian ibunya. Ia pun berinisiatif mengajaknya ke gereja untuk melakukan doa atas kepergian ibunya. Meskipun secara pribadi Hansen sedang menjauh dari imannya karena merasa hidupnya kacau setelah ditinggal istrinya tercinta untuk selamanya. Lalu kemudian mereka istirahat sejenak sambil mengobrol dan berbagi kisah. Di situ Hansen memberikan tas milik ibunya yang berisi uang begitu banyak, Lur. Awalnya Hansen sempat kaget dan tergiur saat menemukannya. Pas di saat ia sangat membutuhkan uang untuk membayar semua utang pinjol yang menunggak selama ini.
Namun hal mengejutkan terjadi di saat Miguel menolak dan mengatakan tak membutuhkan uang tersebut. Akhirnya mereka pun membakar semua uangnya tanpa ada satu lembar pun yang disisakan. We've got no use for this. Ready? Pada akhirnya Maurico bersama pasukannya menemukan Hansen dan terjadilah baku tembak yang terjadi di area peternakan. Not if I get him first. Hansen yang terpojok mencoba berlari ke sebuah gudang peternakan yang mana ia naik ke posisi yang lebih tinggi untuk membidik geng kartel tersebut menggunakan sniper. Come on. Thing happens to me, you get out of here and you run as far. Tak lama kemudian anggota kartel tersebut muncul satu persatu yang dengan mudahnya Hansen mampu menghabisi mereka hanya dengan nongkrong di dalam gudang tanpa diketahui mereka sama sekali. Tersisa Maurico yang merupakan pimpinan dari kartel tersebut rupanya mengetahui keberadaan Hansen, lalu berhasil menangkap Miguel dan menjadikannya sebagai sandera agar Hansen menyerahkan diri. Hal ini membuat Hansen terpaksa harus keluar dari persembunyiannya dan terjadilah perdebatan duniawi yang mana Maurico memaksa Miguel untuk menembak Hansen dengan tangannya sendiri. Go, you bastard. Gonna make a good soldier one day. Karena sebelumnya Hansen pernah mengajarkan cara menembak dan bertahan dari musuh, akhirnya Miguel berhasil mengeluarkan peluru dan terjadilah pertarungan antar pria sejati dengan menggunakan tangan kosong. Namun sayangnya Maurico yang membawa pisau kecil berhasil menusuk Hansen berkali-kali hingga membuatnya Hansen sedikit kewalahan. Lalu tiba-tiba Miguel mengambil pistol dan menodongkan senjata yang akhirnya membuat Maurico terpojok dan berhasil dilumpuhkan dengan sekali tembakan. Maurico yang tumbang namun dengan kondisi masih hidup mengembalikan lencana marinir milik Hansen yang sempat dicurinya. Ternyata dia memang pengen menjadi seorang prajurit namun gagal hingga ia merubah haluan menjadi seorang kartel kejam. Hansen pun lalu meninggalkan Maurico dengan pistol yang tersisa satu peluru dengan niatan akan membiarkan Maurico menentukan pilihannya sendiri, akan melanjutkan hidup atau mengakhirinya. Now you have a choice. Seusai ditinggalkan terdengar bunyi tembakan yang ternyata Maurico memilih untuk bunuh diri, lur. Mereka pun pada akhirnya sampai di Chicago tempat keluarga Miguel berada. Sementara itu, Hansen yang sudah menyelesaikan tugasnya pergi naik bus dengan wajah cukup lemas dan menutup matanya. Sepertinya dia meninggal karena luka tusuk yang berada di perutnya, lur. Dan film pun selesai. Oke, pesan dari film ini adalah hormatilah orang yang lebih tua, lur. Jangan sepelekan kakek-kakek ya kan, meskipun sudah tua tapi skillnya melebihi kalian ya kan. Oke, sekian dulu dari saya, semoga menghibur teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.